Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semangat mendengarkan firman. Ibadah sore biasanya adalah ibadah dalam waktu-waktu yang sudah tenang mungkin begitu ya, karena kita sudah menyelesaikan setiap kegiatan sepanjang hari ini. Karena saya melihat hari Minggu tidak semua libur begitu ya. Ada juga yang hari Minggu diambil kesempatan untuk berolahraga pagi, siang. Dan saat sore begini kita sudah tenang, kita bisa menikmati ibadah dan saya harap kita bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi tentunya kita tidak mengharapkan berita-berita ringan ya. Kita mau menyiapkan diri untuk kebenaran firman Allah karena firman-Lah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Maret ya. Dan di bulan April kita memasuki momen Paskah ya. Tanggal 3 Jumat depan kita akan bersama-sama merayakan hari Jumat Agung. Hari kematian Kristus di kayu salib untuk menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita. Dan hari Minggu kemudian tanggal 5 ya, tanggal 5 ya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Jadi Minggu ini adalah momen Paskah. Itu sebabnya sebagaimana tadi pagi saya ingin mengingatkan kita kembali kepada jalan salib. Ya, jalan salib. Jalan salib adalah cara hidup anak-anak Tuhan mengikut Yesus. Dengan menyangkal diri, ya, memikul salib dan setia mengikut Yesus. Memang ini bukan panggilan yang mudah karena kita dipanggil untuk menyangkal diri, dipanggil untuk memikul salib, dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan setia. Ini bukan berita yang nyaman didengar oleh telinga, tetapi jalan salib, jalan penyangkalan diri, jalan memikul salib dan mengikut Yesus adalah jalan yang menuntun kepada kemuliaan. Amin. Ya, kita perlu fokus pada kebenaran ini karena tanpa jalan salib, kita tidak akan berakar di dalam Yesus. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan memiliki kehidupan rohani yang sejati. Tanpa mengikut Yesus dengan setia dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita tidak akan dapat memuliakan Allah dalam hidup ini. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9, ayat 23 dan 24. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Mari kita baca ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya memberikan tema dari khotbah ini yaitu jalan salib. Jalan salib adalah jalan penyerahan diri kepada Allah untuk menuju kepada kehidupan yang sejati. Tadi pagi saya menjelaskan dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 bahwa mengikut Yesus itu adalah satu panggilan kasih. Mengikut Yesus bukan paksaan Bapak Ibu ya. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti Dia, tetapi Dia memanggil kita dengan kasih
untuk mengikuti dia. Yesus berkata kepada orang banyak dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa atau setiap orang yang mau mengikut aku, ya, mau mengikut aku. Ini adalah panggilan kasih untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu, itu senada dengan keselamatan yang adalah anugerah. Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita dan bagian kita adalah merespon anugerah itu dengan iman secara sukarela di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah itu mau membangun hubungan dengan kita bukan dengan paksaan tetapi dengan panggilan kasih. Dia mau kita merespon dia dengan sukarela. Nah tadi pagi juga saya sampaikan bahwa langkah awal untuk orang hidup di jalan salib adalah menyangkal diri. Menyangkal diri bukan sekedar menyangkali keinginan pribadi saja. Tetapi menyangkal diri artinya adalah kita menolak diri kita untuk menjadi pusat kehidupan kita. Kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita tidak mau menjadikan diri kita tuan atas diri kita sendiri, tapi kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Yesus sehingga dia bisa menjadi Tuhan dan juru selamat atas kehidupan kita. Dan memikul salib itu memiliki arti siap menderita karena iman. Siap menderita karena kepercayaan kepada Yesus dan tujuan dari penyangkalan diri, tujuan dari memikul salib adalah untuk kita bisa mengikut Yesus setiap hari. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal dari ayat-ayat ini yang akan menolong kita untuk kita memahami bagaimana seharusnya kita hidup di jalan salib ini. Sehingga kita menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan itu. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, ternyata jalan salib itu adalah pilihan hidup setiap hari. Ya, ini pilihan hidup setiap hari. Kalau di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 34 hanya dituliskan barang siapa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Tetapi di sini Yesus memberi tambahan frasa yang sangat luar biasa. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, saudara. Perhatikan bahwa memikul salib itu bukan momen sesaat, bukan. Memikul salib itu adalah keputusan setiap hari, saudara. Ini bukan keputusan sekali lalu selesai, tidak. Ini keputusan yang harus diulang setiap hari terus menerus dalam seluruh kehidupan kita. Dalam Injil Bapak Ibu, panggilan mengikut Kristus memang dimulai dari keputusan iman untuk percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun kehidupan Kristen yang sejati itu tidak berhenti pada momen percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kehidupan Kristen yang sejati adalah proses terus menerus. Yang oleh para rasul disebut sebagai proses pengudusan. Memikul salib itu tidak dapat dipisahkan dari pengudusan. Yang dikehendaki dari Allah dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah kita terus dikuduskan menjadi serupa dengan Yesus. Itulah panggilan mengikut Kristus yang sejati. Yesus tidak berkata pikulah salibmu sekali, tidak. Tetapi pikulah salibmu setiap hari. Jadi Bapak Ibu, memikul salib atau jalan salib itu adalah pilihan hidup setiap hari. Bapak Ibu, keselamatan adalah anugerah sekali untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tetapi ketaatan kepada Yesus itu adalah praktek hidup yang harus diperbaharui
setiap hari dalam kehidupan kita. Maksud saya seperti ini, kalau hari ini kita memutuskan untuk mengikut Yesus, untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan setia mengikut Dia, maka besok kita harus lagi mengulang komitmen kita, keputusan kita untuk mengikut Yesus. Setiap bangun pagi kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau dengan setia sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bukan momen sesaat Bapak Ibu. Rasul Paulus dalam hidupnya dan pelayanannya dia pernah mengatakan tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut gitu saudara. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. Ini menjadi contoh bagi kita. Coba kita lihat mulai ayat yang ke 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Paulus sudah menunjukkan perjuangan imannya setiap hari. Setelah dia menerima panggilan untuk percaya kepada Yesus, setelah dia mengalami keselamatan di dalam Yesus dan menerima panggilan pelayanan, Paulus tidak pernah sekali-kali undur dari pelayanan, menjadi komitmennya setiap hari untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, pada masa Paulus melayani itu berarti penderitaan. Melayani itu berarti kesukaran, melayani itu berarti aniaya. Tetapi karena pengharapannya yang kokoh akan kebangkitan orang mati, Paulus tidak pernah mundur sekalipun. Bahkan ketika dia harus melayani dan menghadapi maut setiap hari, Paulus tetap memilih jalan salib itu. Paulus tetap setia mengikut Yesus. Paulus tetap setia melayani. Ini yang namanya keselamatan itu memang anugerah sekali untuk selama-lamanya. Tetapi ketaatan di dalam iman, ketaatan di dalam pelayanan, ketaatan di dalam panggilan, itu adalah praktek hidup yang harus diperbaharui setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jalan salib adalah keputusan setiap hari. Amin. Amin. Tiap pagi kita memperbarui komitmen kita. Sekalipun mungkin mengikut Yesus banyak pergumulan. Mengikut Yesus ada pengorbanan. Tetapi setiap bangun pagi, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau dengan setia sepanjang hari ini. Seperti Paulus, tiap-tiap hari aku menyerahkan diriku dalam bahaya. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Karena aku memutuskan mengikut Dia melalui jalan salib itu setiap hari. Bapak Ibu, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Itu setiap hari kita hadapi, mulai kita bangun pagi. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan mau memilih kebenaran atau kenyamanan diri sendiri. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan mau taat kepada Yesus atau kompromi dengan dosa. Dan seringkali Bapak Ibu, pilihan itu tidak datang dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi pilihan itu datang dalam hal-hal kecil yang menentukan arah hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, jangan dipikir ini selalu menunjuk kepada hal besar. Tapi seringkali perkara-perkara kecil tetapi menentukan masa depan kita. Contoh dalam kehidupan pribadi, setiap pagi Bapak Ibu bisa memilih apakah saya akan mencari Tuhan terlebih dahulu atau saya langsung mau sibuk dengan handphone saya. Atau saya mau sibuk atau tenggelam di dalam
hobi saya atau pekerjaan atau sesuatu yang lain. Ini jalan salib Bapak Ibu. Apakah ketika bangun Bapak Ibu memilih terima kasih Tuhan, lalu ke kamar mandi membersihkan diri, lalu duduk berdoa, haleluya terima kasih Yesus. Lalu memberi waktu 10-20 menit untuk membaca firman dan mendoakan ya keluarga, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan semua hal yang perlu saudara doakan. Ini pilihan setiap hari saudara. Jadi jalan salib itu pilihan setiap hari. Kemudian dalam pekerjaan mungkin atau aktivitas hidup sehari-hari, ketika ada kesempatan untuk kita melakukan kecurangan demi keuntungan yang besar, kita diperhadapkan pada pilihan mau mengikuti jalan dunia curang atau kita mau memilih jalan kebenaran. Itu setiap hari dan itu akan menentukan arah kehidupan kita. Itu pilihan jalan salib saudara. Dalam hubungan kita dengan sesama, mungkin dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Ketika kita mungkin disakiti, ketika kita mungkin dikecewakan, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Saya mau mengampuni atau saya mau membalas. Itu jalan salib, itu pilihan jalan salib Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, itu pilihan setiap hari. Mengampuni itu bukan pilihan sekali seumur hidup. Mengampuni itu seringkali harus dilakukan berulang-ulang dalam hidup ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini pasangan kita salah. Kita memilih untuk mengampuni atau memilih untuk membalas? Mungkin hari ini kita berhasil mengampuni, besok lagi dia buat lagi kesalahan yang sama. Pilih mengampuni atau pilih membalas? Lalu besok lainnya lagi dia melakukan kesalahan yang lain. Saudara harus memilih mengampuni atau memilih menyimpan kepahitan di dalam hati. Itu jalan salib. Dan dalam pelayanan contohnya ada hari-hari saudara di mana kita ini dapat tantangan ya waktu melayani itu. Ya, mungkin capek gitu ya, mungkin dalam pergumulan, mungkin mengalami burnout, kelelahan secara rohani. Namun Tuhan memberikan kepada kita pilihan, mau tetap setia melayani atau mau undur. Saya masih ingat awal-awal tahun, Pak Doni tahun ini saya berhenti melayani ya. Pak Doni saya cuti dulu ya, rupanya Tuhan kalau kasih cuti berapa bulan ya. Saya nggak mau ini lagi ya, saudara. Tiap hari kita harus memilih. Dan pilihlah jalan salib. Amin. Amin. Pagi hari pilih. Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan firman. Dalam keluarga pilih untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni ketika kita mungkin disakiti. Dalam pelayanan pilih tetap setia. Dalam pekerjaan pilih melakukan yang benar. Bapak Ibu, mengikut Kristus bukan seperti menandatangani kontrak sekali lalu selesai. Tidak saudara. Tapi mengikut Kristus itu artinya setiap hari kita mau komitmen. Kita mau mengatakan hari ini saya mau mengikut Yesus dengan setia. Amin. Hari ini saya mau melakukan yang benar. Hari ini saya mau mengampuni. Hari ini saya mau memuliakan Tuhan dengan melayani Dia dan melayani sesama. Jadi Bapak Ibu, jalan salib itu bukan peristiwa sesekali. Enggak, ini gaya hidup setiap hari. Ya, jalan salib bukan hanya saat kita di gereja, wah kelihatan kalem, cool, senyum, saudara. Tapi kalau di rumah cemberut sepanjang hari. Dalam setiap keputusan-keputusan kecil yang harus kita ambil, kita memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Itulah letak kedewasaan rohani. Bukan hanya pada momen-momen besar dalam hidup kita, tetapi pada kesetiaan kepada perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, memikul salib itu setiap hari. Bukan putusan sesaat. Tapi setiap hari kita memperbaharui komitmen kita. Setiap hari kita mengatakan, Tuhan,
Aku mau setia, aku mau melayani, aku mau mengikut engkau, aku mau memikul salib setiap hari. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini kita belajar ternyata jalan salib itu adalah siap kehilangan sesuatu tetapi untuk menemukan ya, kehilangan untuk menemukan. Saya membuat judul ini sesuai dengan teks itu ya. Coba kita perhatikan lagi ayat-ayat itu. Coba kita baca lagi dari firman Tuhan itu. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24. Perhatikan itu. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kita melihat saudara, jalan salib adalah kehilangan untuk menemukan. Yesus berkata, ya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya atau menemukan kehidupan itu. Bapak Ibu, kebenaran ini tampaknya paradoks ya. Orang yang ingin mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya itu. Tetapi orang yang rela kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkan nyawanya atau ia akan menemukan kehidupan. Bapak Ibu, ini bukan sekedar pernyataan retoris ya. Ini adalah prinsip dasar dari kerajaan Allah. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini prinsip dasar kerajaan Allah. Orang yang menyerahkan nyawanya atau orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan menyelamatkan nyawanya itu. Coba kita camkan ini baik-baik dalam kehidupan kita. Mau menyelamatkan justru kehilangan. Tapi rela kehilangan karena Yesus, kehilangan nyawa karena Yesus, justru kita menemukan kehidupan, menyelamatkan nyawa kita. Nah, kata nyawa, Bapak Ibu itu menggunakan kata Yunani psyche ya. Psyche itu tidak berbicara tentang kehidupan fisik saja, psyche ini berbicara mengenai jiwa. Ya, dari kata psyche. Psyche itu bicara tentang eksistensi manusia atau pusat eksistensi manusia. Artinya ketika Yesus berkata barang siapa kehilangan nyawanya, dia tidak hanya berbicara tentang hidup secara biologis, kehilangan nyawa atau kematian fisik, bukan. Tetapi Yesus berbicara tentang siapa diri kita. Yesus berbicara nyawa itu tentang apa yang sesungguhnya kita pegang dalam hidup ini. Itu berbicara tentang apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini. Jadi dalam pengertian yang seperti itu Bapak Ibu, ketika seseorang berusaha menyelamatkan nyawanya, itu artinya orang itu ingin mempertahankan kendali atas hidupnya sendiri. Bukan soal nyawa hidup matinya tubuh ini, bukan. Jadi barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya, itu maksudnya adalah mempertahankan kendali atas hidupnya sendiri. Ini adalah orang-orang yang menolak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini mempertahankan nyawa. Maksudnya seperti itu dalam teks ini. Ini artinya menjadikan diri sebagai pusat dari hidupnya. Nah, orang-orang yang berusaha untuk mengendalikan hidupnya sendiri, orang-orang yang menolak untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, seperti yang kita pelajari di awal bulan Januari yang lalu, dimulai dari menyerahkan diri. Jika orang-orang
mau menjadikan dirinya sebagai pusat hidup, maka orang itu justru akan kehilangan dirinya, saudara. Akan kehilangan hidupnya, akan kehilangan keselamatannya, begitu. Tetapi sebaliknya, orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus, berarti dia adalah orang-orang yang menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang yang melepaskan ego, orang-orang yang melepaskan kepentingannya sendiri. Orang-orang yang mau hidup bagi Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Justru orang itu menemukan kehidupan yang sejati. Ini prinsip kerajaan Allah, saudara. Kalau Bapak Ibu mempertahankan kendali atas hidupmu, saudara tidak mau menyerah sama Tuhan. Saudara mau menjadikan dirimu sendiri sebagai pusat hidupmu, engkau akan kehilangan kehidupan yang sejati. Engkau akan kehilangan kehidupan kekal. Engkau akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kalau engkau rela kehilangan kendali atas hidupmu karena Kristus, kalau saudara menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan egomu, menyerahkan kepentingan dirimu sendiri, dan mau hidup bagi Kristus, saudara akan memiliki kehidupan yang sejati. Amin. Ini jalan salib. Rela kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini jalan kehilangan kontrol atas diri kita sendiri. Kehilangan hal-hal yang kita inginkan. Hidup bagi Kristus. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus menyerahkan hidupnya kepada Kristus, menyerahkan kendali kontrol hidupnya kepada Kristus. Dia melepaskan egonya, dia melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Dia hidup bagi Kristus dan dia mendapatkan hidup yang kekal. Mati adalah keuntungan. Itu bicara tentang kematian sebagai pintu menuju kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Ini loh jalan salib. Bapak Ibu, kehilangan bagi Kristus itu bukan kerugian, tetapi keuntungan yang kekal. Amin. Menyerahkan kendali hidup kepada Yesus itu bukan kehilangan, bukan kerugian, tetapi itu keuntungan kekal. Menyerahkan kepentingan diri sendiri, ego kepada Yesus itu bukan kerugian, tetapi mendatangkan keuntungan kekal dan hidup bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri, itu bukan kerugian, itu keuntungan kekal. Amin. Mau kehilangan kendali atas hidup untuk Yesus? Haleluya. Berani berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, dunia ini mengajarkan, ayo pertahankan egomu. Ayo perjuangkan kepentinganmu. Ayo utamakan dirimu sendiri dulu. Ayo jangan sampai rugi dalam hidup ini. Itu dunia mengajarnya seperti itu. Ayo nikmati hidup. Kan begitu. Tapi Kristus berkata lain. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Pikul salibmu, ikut aku. Memang itu bertentangan dengan logika dunia. Tetapi itulah prinsip dasar dari hidup kerajaan Allah. Amin. Saudara, kalau mau memiliki kehidupan yang sejati, saudara rela kehilangan kendali atas hidupmu. Serahkan kepada Yesus. Saudara harus merelakan kepentinganmu sendiri. Serahkan kepada Yesus. Saudara harus menyerahkan hidup, mengabdikan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, coba saya memberikan contoh konkret dalam hidup ini ya. Ya, seseorang mungkin karena Kristus harus melepaskan kesempatan besar, mendapatkan pekerjaan, mungkin karir,
yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Saudara, secara dunia itu terlihat seperti kehilangan. Wah, kamu kok gitu ya? Itu kesempatan loh, itu kesempatan emas. Itu keuntungannya besar loh, bisnis itu luar biasa. Tidak semua orang dapat kesempatan itu, tetapi orang ini melepaskan kesempatan itu karena dia tahu itu bertentangan dengan prinsip firman. Bapak Ibu, dunia memandangnya sebagai sebuah kehilangan, tetapi secara rohani dia menemukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini jalan salib, saudara. Ini jalan salib. Mungkin dalam hubungan kita dengan sesama, saya mau ngomong lagi tentang pengampunan ini ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu sepertinya kita kehilangan harga diri. Aku suami loh. Dia kok yang kurang ajar, dia kok yang salah. Dia kok yang bikin persoalan ini. Kalau aku mengampuni, di mana harga diriku? Saudara, mengampuni sepertinya kita kehilangan harga diri. Tetapi sesungguhnya dalam perspektif kekekalan, orang yang mengampuni, dia sedang menemukan kebebasan dan pemulihan dalam hidupnya. Amin. Amin. Enggak ada kepahitan lagi. Enggak ada sakit hati lagi, saudara. Jadi kita mau kehilangan untuk menemukan kehidupan yang sejati. Makanya pilih mengampuni. Amin. Itu jalan salib. Dalam pelayanan mungkin ya. Ya bukan mungkin ini. Ada orang yang memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan tenaga untuk pelayanan, bahkan memberikan materinya, hartanya, kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, secara manusia dia kehilangan tenaga, secara manusia dia kehilangan waktu. Aku capek ini, aku kehilangan banyak hal, mungkin uang, saudara, harta benda. Tetapi dalam perspektif kekekalan, orang ini sedang menabur untuk kehidupan yang sejati. Amin. Amin. Sore-sore kan enak jalan-jalan sore JJS. Nongkrong di kafe, makan pisang goreng, ngobrol sama. Seolah-olah kita kehilangan me time, mungkin family time untuk kita bergereja. Tetapi saudara sedang menabur. Ya, menabur untuk kehidupan yang sejati. Tampaknya kehilangan tetapi kita menemukan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya bisa membuat contoh yang seperti ini. Ada orang yang menolak untuk melakukan dosa tertentu, menahan diri, keinginan untuk hidup benar, seringkali membuat kita terasa kehilangan kesenangan. Ya toh? Seperti Oma Irama, mengapa yang enak-enak itu yang dilarang? Mengapa yang menyenangkan itu yang enggak boleh? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Marah aja enggak boleh, padahal saya berhak marah loh. Itu sepertinya kehilangan kesenangan kita. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita menemukan damai sejahtera dan perkenanan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin. Itu jalan salib. Kita rela kehilangan kendali atas hidup kita. Kita rela melepaskan kepentingan pribadi. Kita mengabdikan diri kepada Yesus untuk menikmati kehidupan yang sejati, kehidupan yang dikenan Allah, kehidupan dalam kemerdekaan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Seperti benih saudara ya. Kalau benih tidak ditabur saudara ya, tidak jatuh ke tanah. Kalau benih itu mau menyelamatkan dirinya, ia tetap utuh, tidak mau mati saudara, ia tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika benih itu kehilangan dirinya, ketika dia mati dan terkubur di tanah, justru disitulah kehidupan baru muncul dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita semua. Selama kita mempertahankan kendali hidup kita, kita tidak akan bertumbuh di dalam Yesus. Amin. Selama kita mempertahankan ego kita, kepentingan diri kita, kita enggak akan dewasa di dalam Kristus. Selama kita tidak mengabdikan hidup kepada Allah, kita enggak akan bertumbuh di dalam Yesus.
Tetapi ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika saudara mau belajar taat, menyangkal diri, memikul salib, disitulah kehidupan rohani yang sejati itu dimulai. Mari Bapak Ibu, jalan salib itu tampaknya kita kehilangan banyak hal. Tetapi di dalam Kristus, kehilangan itu adalah jalan untuk kita menemukan kehidupan yang sejati. Amin. Amin. Karena dalam kerajaan Allah Bapak Ibu, kehilangan itu artinya menemukan. Menyerahkan diri itu artinya kita menerima kehidupan. Dan mati bersama-sama dengan Yesus itu artinya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari, jangan takut menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Engkau akan menemukan kehidupan yang sejati. Hal yang berikutnya saudara, ternyata jalan salib itu menyentuh area yang paling dalam kehidupan kita. Ya, orang selalu berpikir jalan salib itu bicara tentang penderitaan yang besar gitu ya. Pengorbanan yang besar, mungkin aniaya yang besar. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jalan salib tidak selalu menunjuk kepada hal-hal dalam bentuk yang ekstrim. Pengorbanan yang luar biasa atau penderitaan yang besar atau penganiayaan, bukan. Jalan salib itu menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jalan salib itu sebenarnya justru nyata dalam hal-hal yang sederhana dalam keseharian kita. Contoh Bapak Ibu ya, Yesus itu tidak hanya menuntut perubahan perilaku kita, tetapi yang pertama-tama Yesus itu menuntut perubahan hati kita. Amin Bapak Ibu. Kalau perilaku berubah tetapi hati tidak berubah itu namanya munafik. Saya masih marah tapi pura-pura senyum. It's okay ya. Tapi hati saya jengkel, hati-hati kon yang kok ya. Mari guyu tak cokot kon kok ya. Itu munafik. Tuhan enggak menuntut pertama-tama perubahan sikap. Tapi hati dulu saudara. Kalau orang hatinya udah beres, sikapnya pasti akan berubah. Amin. Amin. Udah ada amennya. Kalau istri masih nggak mau bangun pagi, nggak mau buat kopi, itu ada yang nggak beres dengan hatinya, saudara. Belum tentu fisiknya capek. Tapi kalau hatinya senang, gembira, saudara. Wah, berseri-seri yang pertama. Paling tidak seperti itu. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Coba kita baca ayat itu. Lukas pasal 16 ayat 15. Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Iya, ini hal-hal yang paling mendasar dalam hati. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, itu dibenci oleh Allah. Saya mau mengatakan bahwa Allah itu melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan penampilan luar kita. Jadi jalan salib Bapak Ibu, pertama-tama itu tidak terlihat pada tindakan kita atau tindakan besar kita, tidak. Jalan salib itu pertama-tama harus terjadi di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Hati kita dulu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 5 sampai 7 ya tentang khotbah di bukit. Yesus menunjukkan bahwa dosa itu bukan hanya tindakan, tetapi dari dalam hati pikiran. Ketika ada amarah, ketika ada iri hati, ketika ada keinginan dosa yang tersembunyi, itu adalah dosa. Dan itulah yang disebut dengan arena jalan salib. Jalan salib bukan yang terutama melalui sikap yang kelihatan, tapi pertama-tama hati kita terlebih dahulu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Makanya Paulus berkata, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini bicara mengenai keseluruhan hidup kita, menyangkut hati kita saudara. Seluruhnya diserahkan kepada Tuhan. Bukan hanya tindakan-tindakan besar, tetapi hati kita harus diserahkan kepada Tuhan. Saya mau mengatakan momen-momen memikul salib itu sering terjadi
dalam momen-momen kecil Bapak Ibu ya. Ya seperti tadi, rela bersabar, ya, rela mengampuni, tetap memilih untuk jujur dan begitu ya. Tetap setia saat-saat kita tidak dihargai, tetap mengasihi sekalipun kita tidak mendapat balasan yang baik kan seperti itu. Itulah jalan salib yang sesungguhnya. Jadi jalan salib bukan hanya di Golgota saudara, tetapi jalan salib itu terjadi di ruang-ruang kecil kehidupan kita setiap hari. Di rumah kita diperhadapkan pada jalan salib. Di tempat kerja kita dihadapkan dengan jalan salib. Di gereja kita dihadapkan pada jalan salib. Bahkan di hati kita sendiri saudara, kita diperhadapkan dalam jalan salib. Apakah kita sudah mengatasi dosa-dosa tersembunyi, kemarahan, iri, dengki, keinginan-keinginan jahat? Setiap kali kita berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku mau mengikuti rencana-Mu. Itu jalan salib. Amin. Banyak orang menunggu momen-momen besar untuk menunjukkan imannya. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita dalam hal-hal kecil. Itu yang penting. Disitulah jalan salib menjadi nyata. Bukan hanya dalam penderitaan besar, tetapi dalam ketaatan hidup, keseharian kita. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai dari hati kita dulu. Amin. Itu yang diminta oleh Tuhan. Sebab apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Allah melihat hati. Bukan melihat penampilan luar. Jalan salib selalu dimulai dari hal yang paling dalam. Itulah hati kita. Hal yang berikutnya saudara. Jalan salib itu selalu mengarah kepada Kristus. Nah ini. Ya. Tujuan akhir dari menyangkal diri, tujuan akhir dari memikul salib bukanlah penderitaan saudara. Tujuan akhirnya adalah Kristus. Ini adalah kebenaran yang paling penting untuk kita pahami. Jika kita hanya melihat jalan salib sebagai penderitaan saudara, kita akan cepat lelah, kita akan cepat kehilangan arah. Tetapi kalau kita melihat itu mengarah kepada Yesus, itu yang mendatangkan kekuatan besar dalam hidup kita. Amin. Oh Tuhan, kok aku harus ngalah terus Duh Tuhan, kok aku harus mengorbankan tenaga kok aku harus mengorbankan waktuku, kok aku harus mengorbankan uangku. Tapi kalau kita melihat di depan ada kemuliaan, ada persekutuan dengan Yesus, di depan ada mahkota kekal, maka itu memberikan kekuatan untuk kita terus memikul salib itu. Amin. Saudara harus pandang Yesus, itu kuncinya. Mungkin orang bilang, kamu kok mau sih capek-capek seperti itu? Kamu kok mau sih? Padahal kamu lo gak dihargai. Kamu kok mau sih kehilangan harga dirimu? Kamu lo laki-laki. Dia lo yang rugi kalau kamu pergi, kan begitu, mungkin begitu ya. Kok kamu mau sih ngalah? Saudara kalau hanya lihat ruginya, kalau hanya lihat sakitnya, kalau hanya lihat capeknya, kalau hanya lihat pengorbanannya, kita akan mudah kehilangan arah. Tapi kalau kita melihat Kristus dan kemuliaan yang akan datang, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin saudara. Itu loh yang dilihat seharusnya. Saudara, kekristenan itu bukan agama penderitaan kok. Kekristenan itu adalah relasi dengan Yesus, hubungan dengan Yesus. Saudara, semua aktivitas rohani, semua kegiatan pelayanan, kalau ujungnya bukan persekutuan dengan Yesus, maka semuanya sia-sia. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Sebab dialah segala-galanya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi salib itu enggak pernah jadi tujuan saudara, enggak pernah. Salib itu proses. Salib itu adalah jalan menuju persekutuan yang lebih lagi dengan Yesus. Salib adalah jalan untuk menikmati hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Saudara lihat tujuannya Yesus, tujuannya kemuliaan kekal. Memang kita menderita karena kita memikul salib, menyangkal diri.
Tapi kita melihat Yesus itu memberi kekuatan yang luar biasa. Coba lihat Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Perhatikan, yang ku kehendaki, ini Rasul ya, ini doanya Rasul. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Lihat itu, urutan itu. Apa artinya? Penderitaan dalam jalan salib itu enggak pernah sia-sia. Itu sarana untuk kita mengenal Yesus. Amin. Itu sarana untuk kita mengenal dia secara pribadi. Yang ku kehendaki mengenal dia, yang ku kehendaki adalah mengalami kuasa kebangkitannya, yang ku kehendaki adalah bersekutu dalam penderitaannya. Makanya kitab Ibrani mengatakan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu, jalan salib harus dipahami dan dijalani dalam fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada jalannya, jangan fokus kepada penderitaannya. Fokus kita harus Yesus. Ada banyak orang yang gagal dalam perjalanan iman karena apa? Mereka fokus pada beratnya salib. Mereka enggak fokus pada pribadi Yesus yang mereka ikuti. Banyak orang berkata, aduh ini terlalu berat, ini terlalu capek. Ini terlalu sulit. Dan memang itu benar saudara. Gak ada yang gak berat itu gak ada. Pasti ada berat saudara, pasti sulit. Tetapi kalau fokus kita tidak pada beratnya salib, tidak pada sukarnya jalan itu, kita akan mengalami kekuatan dalam hidup ini. Amin. Tapi kalau fokusnya adalah beratnya salib, sulitnya jalan salib, kita akan lemah, kita akan loyo. Makanya pandang kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami kesulitan, kalau dia hanya melihat masalahnya, kalau dia hanya melihat pergumulannya, dia akan putus asa. Tetapi jika dia melihat Yesus dalam proses itu, dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dia akan bertahan dalam proses itu. Amin. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Dalam pelayanan sering kali kita lelah saudara. Karena apa? Kita fokus pada beban pelayanannya. Dan begitu. Tapi kalau kita fokus pada Yesus, bahwa aku ini melakukan untuk juru selamatku yang kekasih, aku melakukan karena Yesus yang begitu mencintai aku, maka kita punya kekuatan untuk melakukannya. Ya. Kadang ada orang yang bilang, wah Pak Doni hebat ya bisa nyetir jauh. Kalau saya lihat jalannya saudara, capek saudara. Kalau saya lihat waktunya saya capek. Tapi saya lihat di ujung perjalanan, di ujung waktu yang lama, saya akan bertemu dengan seseorang yang sangat saya kasihi. Itu membuat kita kuat. Amin. Amin. Apalagi kalau ngantar istri saudara. Ngantar istri mungkin 5-6 jam. Kalau saudara lihat jauhnya, lihat capeknya, tapi saudara lihat senyum istri, lihat bahagianya dia, saudara akan memiliki kekuatan. Loh kok ada yang senyum? Amin. Amin. Saudara kalau kerja banting tulang sepanjang hari, duh capeknya kerjanya aku ya, berangkat jam 6 pulang jam 4. Tapi kalau saudara lihat di rumah ada orang-orang kekasih yang saudara kasih, yang membutuhkan saudara, yang membutuhkan kasih saudara, saudara akan kuat menghadapi itu. Haleluya Bapak Ibu. Kadang ketaatan kita kepada Tuhan itu membuat kita kehilangan sesuatu ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus,
kita didampingi Yesus, bersama dengan Yesus, dan kita tahu pengorbanan kita bermakna, itu memberi kekuatan bagi kita. Saudara, berjalan jauh memang melelahkan. Kalau kita hanya melihat panjangnya jalan, tetapi jika kita melihat tujuan yang indah di depan, kita akan mendapatkan kekuatan. Mari Bapak Ibu, ya, kita mau memandang, melakukannya bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dalam kehidupan Yesus sendiri, dia adalah teladan yang terbaik bagi kita. Ia menyangkal dirinya, ia memikul salibnya, ia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia membuka jalan keselamatan bagi kita. Karena itu sebenarnya kita tidak berjalan sendirian ya. Kita bersama-sama dengan Yesus yang telah menyelesaikan jalan salib itu. Kita mengikuti dia yang terlebih dahulu sudah menyangkal diri. Kita mengikuti Yesus yang sudah terlebih dahulu memikul salib, mati dan memberikan keselamatan bagi kita. Dan lebih dari itu, sekarang kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan pada akhirnya, pada puncaknya, jalan salib adalah jalan menuju kehidupan. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini bukan sekedar panggilan, tetapi ini janji ilahi. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menemukan kehidupan. Jalan salib enggak berhenti pada kehilangan. Jalan salib berhenti kepada kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Yesus. Amin. Inilah pola kehidupan Kristen, selalu dimulai dari salib dan diakhiri dengan kebangkitan. Dimulai dengan penderitaan, diakhiri dengan kemuliaan. Ini bukan prinsip yang diajarkan oleh Yesus, tetapi Yesus telah menjadi teladan terbesar bagi kita. Ia mati di kayu salib, ia dikuburkan, tetapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah dia yang adalah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau hidup di jalan salib setiap hari. Amin. Kita tidak takut kehilangan kendali atas hidup kita. Justru kita menyerahkan kendali sama Tuhan. Kita enggak mempertahankan ego kita, kepentingan kita. Justru kita menyerahkan kepada Yesus supaya kita bisa taat kepadanya. Kita melakukannya dengan memandang hanya kepada Yesus saja. Dan pada akhirnya kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan dia. Jalan salib bukan jalan yang mudah, tetapi jalan salib adalah jalan yang benar. Dan itulah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Mari sama-sama kita berdiri.